Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konseling kelompok. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan perbedaan utama antara crisis center, problem center, dan juga growth center. Yang pertama ada crisis center. Nah, crisis center ini kayak pemusatan perhatian pada permasalahan-permasalahan mendesak atau kayak permasalahan-permasalahan yang dibilang sangat krisis dan membutuhkan penanganan segera. Yang kedua ada problem center. Nah, problem center ini juga kayak pemusatan perhatian kepada permasalahan yang dialami siswa. Namun pada problem center ini kayak permasalahannya itu tidak terlalu mendesak dan tidak terlalu kritis gitu. Terus dalam problem center ini biasanya lebih ke arah tindakan preventif. Nah, tujuannya adalah untuk menangani keprihatinan atau situasi yang membuat para siswa tidak nyaman atau tidak senang. Jadi di problem center ini permasalahan yang diselesaikan namun tidak harus segera atau tidak sangat krisis untuk ditangani segera gitu. Ketiga adalah growth center. Nah, growth center ini berpusat pada perkembangan personal maupun sosial para siswa. Growth center ini didesain untuk semua siswa dengan memperhatikan kebutuhan dan juga minat umum orang muda pada setiap tahap perkembangannya. Oke, terus pada bagian kedua ini saya akan membahas mengenai tahapan-tahapan dalam konseling kelompok. Nah, dalam konseling kelompok itu umumnya terdapat 4 tahapan, yaitu tahapan pembukaan, tahapan transisi, tahapan penyelesaian, dan juga tahapan penutup. Pertama ada tahapan pembukaan. Nah, di dalam tahapan pembukaan ini para anggota kelompok maupun konselor akan menjalin hubungan secara baik atau menciptakan hubungan yang terapeutik. Nah, misalnya dalam tahapan pembukaan ini konselor akan memandu para anggota kelompok untuk saling mengenal satu sama lain, saling membangun hubungan kepercayaan gitu-gitu, bisa menggunakan kayak contohnya bisa menggunakan sebuah game. Nah, jadi dalam sebuah game itu untuk kayak mempererat hubungan antara para anggota kelompok di situ. Jadi dengan adanya game itu, baik konselor maupun anggota kelompok akan kayak lebih merasa nyaman dan juga lebih secara terbuka untuk menerima proses konseling kelompok yang nantinya akan mereka jalankan. Yang kedua adalah tahapan transisi. Nah, di tahapan transisi ini merupakan tahapan peralihan dari tahapan pembukaan menuju tahapan transisi. Nah, biasanya di tahapan transisi ini para anggota kelompok mulai mengungkapkan permasalahan yang sedang dialaminya. Jadi di sini misalnya kayak setiap anggota kelompok itu memiliki permasalahan yang sama. Jadi mereka masing-masing mulai men-sharingkan permasalahannya mereka. Misalnya salah satu anggota kelompok itu men-sharingkan bahwa oh gini Bu atau Pak, saya itu mengalami kesulitan dalam memanajemen waktu. Nah, di situ dia sudah mulai terbuka untuk menceritakan permasalahan yang dia alami. Dengan dia menceritakan permasalahan dia alami, otomatis anggota kelompok yang lain juga akan ikut serta menanggapi atau kayak terbuka juga tentang permasalahan yang mereka hadapi masing-masing anggota kelompok tersebut. Jadi di tahap ini mereka semua akan men-sharingkan atau menceritakan semua permasalahan mereka. Berikutnya adalah tahapan penyelesaian. Nah, tahapan penyelesaian ini kayak tadi di tahapan transisi itu kan mereka semua sudah menceritakan, masing-masing dari anggota kelompok itu sudah menceritakan semua permasalahan mereka. Nah, jadi di tahap penyelesaian ini mereka akan berdiskusi, dipimpin oleh konselor, mereka akan berdiskusi untuk menemukan titik permasalahannya dan mencoba untuk menemukan solusi atas apa yang mereka alami. Nah, misalnya di kelompok ini, di konseling kelompok itu mereka mempunyai permasalahan yang sama, yaitu permasalahan dalam manajemen waktu. Nah, di situ
dengan adanya permasalahan itu mereka menemukan solusi, atau setelah mereka berdiskusi mereka masing-masing dari mereka menemukan solusi atas permasalahannya. Contohnya mereka sudah bisa menemukan solusi bahwa oh iya, dalam permasalahan saya dengan manajemen waktu, solusi yang saya bisa ambil untuk menangani permasalahan saya itu adalah dengan saya membuat jadwal, atau juga saya akan membuat roster atau jadwal tadi, buat jadwal bahwa hari ini saya harus melakukan ini dan menyelesaikan tugas ini, dan seterusnya besok dan besokannya lagi seterusnya. Mereka akan menjadwalkan semua proses atau semua kegiatan yang mereka lakukan. Mereka akan membuat jadwal atau membuat roster terhadap apa yang akan mereka lakukan. Jadinya mereka akan lebih bisa, dengan jadwal yang mereka buat itu, mereka akan lebih bisa memanajemen waktunya dengan baik. Ikut tahapan terakhir. Nah, tahapan terakhir ini tahapan dimana udah berada di penghujung sesi konseling. Nah, biasanya di tahapan ini tuh semua konselor atau semua anggota kelompok udah menemukan jalan keluar atau cara-cara untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Di tahapan ini biasanya mereka akan merangkum semua proses konseling yang telah mereka jalankan tadi. Misalnya kayak konselor meminta salah satu anggota kelompok atau semua anggota kelompok mengulas kembali apa yang telah mereka jalankan selama sesi proses konseling tadi. Pada tahap berikutnya ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pribadi yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Nah, di sini seorang konselor itu harus memiliki empati yang tinggi, terus kemampuan untuk mendengarkan aktif, kesabaran, dan juga percaya diri, keterbukaan, dan selalu mematuhi kode etik dalam konseling. Jadi semua karakteristik yang sudah saya sebutkan tadi itu akan membantu untuk menciptakan konseling yang aman dan mendukung bagi para anggota kelompok. Pada tahap yang terakhir ini, saya akan menjelaskan kasus konseling kelompok dalam berbeda-beda pendekatan, yaitu pendekatan realitas, behavior, RIBT, dan DIIA. Pertama adalah pendekatan terapi realitas. Nah, terapi realitas ini menekankan pada kesadaran akan realitas, pengambilan tanggung jawab, dan tindakan konkret dalam menangani masalah yang terjadi saat ini. Yang berikutnya adalah behavior terapi. Nah, behavior terapi ini berfokus pada perubahan perilaku melalui pemahaman tentang pengaruh lingkungan dan penguatan positif dan juga punishment negatif. Berikutnya ada RIBT. Nah, RIBT ini dia mengidentifikasi dan menantang pemikiran irasional yang mengarah pada emosi negatif. Berikutnya ada DIIA. Nah, DIIA ini sebuah teknik konseling yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan konseling terkait dengan penyesuaian diri dan pemilihan karir. Nah, dari semua teknik yang saya sebutkan tadi, contohnya dalam terapi realitas, kelompok dapat memecahkan masalah sehari-hari seperti manajemen waktu. Sementara dalam behavior terapi, mereka mungkin mengidentifikasi dan mengubah pola perilaku negatif seperti prokrastinasi.